siang, Pak Mul, Pak Yu. Selamat siang Pak Doni. Hari ini kita akan masuk demonstrasi visual. Kita CGP Angkatan 7 Kota Padang. Saya sebagai observer akan ada beberapa pertanyaan supervisi, di mana kita akan membahas mengenai coaching dengan menggunakan algoritma. Nah, pertanyaan yang saya akan ajukan yaitu kira-kira kompetensi mana yang akan kita capai ketika melakukan proses coaching. Baik, saya sebagai coach di sini dalam modul yang sudah kita pelajari itu kompetensinya ada 3. Yang pertama itu kehadiran penuh, presence. Yang kedua active listening, menyimak. Dan yang ketiga itu adalah bertanya berbobot. Nah sebenarnya kalau bertanya tentang kompetensi apa ya, itu ketiganya harus kita kuasai. Oke, ketiga kompetensi itu kita harus maksimal. Mudah-mudahan hari ini kita semaksimal mungkin. Pak Yu sebagai coach dan Pak Mul sebagai coach ya. Nah berikutnya indikator apa yang akan dicapai Pak Mul atau Pak Yu? Saya di sini sebagai coach berharap hadir untuk menyampaikan permasalahan saya. Berharap dengan kegiatan ini nanti saya mendapatkan solusi terhadap masalah yang saya hadapi dari coach saya. Luar biasa, dan kita berharap ini bisa kita terapkan untuk kehidupan sehari-hari kita sebagai seorang pengajar dengan rekan sejawat ataupun siswa kita. Mari kita saksikan. Assalamualaikum ya, sebentar ya. Waalaikumsalam. Pak Mul, silakan duduk Pak Mul. Sehat Pak? Alhamdulillah. Mana kamu Pak Mul? Kabar baik. Ya cuma sebenarnya ada mau curhat nih sama sebagai teman mengajar. Oh iya Pak ya. Curhat mau tentang apa Bapak? Curhat tentang apa kira-kira? Biasa Bu Ayu tentang kegiatan mengajar di kelas. Oh, PBM ya Pak ya. Bagaimana PBM Bapak sejauh ini aman? Kurang aman. Kenapa kurang aman Pak? Saya yakin dengan adanya teman saya ini semua yang baik, saya berharap nanti bisa menjadi minimal apa yang saya rasakan bisa plong gitu lah. Oh iya. Oke Pak. Bapak tadi bilang kalau PBM Bapak sedikit kurang aman ya Pak ya. Kira-kira apa sih yang membuat PBM Bapak itu Bapak merasa kurang aman seperti itu? Terima kasih sebelumnya Bu Ayu sudah mau berbagi dengan saya nanti sebagai teman ya. Iya Pak. Begini Bu Ayu, sekarang ini kita masuk ke belum merdeka, itu senang. Biasa kita sambut dengan senang. Kemudian juga program pemerintah ada program zonasi seperti ini. Iya, zonasi Pak ya udah dari mahasiswa kurang lebih 3 tahun ini ya Pak. Dengan adanya sistem ini juga keterampilan siswa yang saya ada bisa Inggris kan itu beragam juga. Kalau di kelas 11 itu sudah aman ya mengajar bahasa Inggris. Cuma di kelas 10 ada 1 lokal baik. Saya mengajar sekarang 12 lokal. Oh, 12 lokal. Ya, 12 lokal. Oke. Jadi Bapak bilang ada 1 lokal ya Pak ya? Ya, di kelas 10 ada 1 lokal. Ada apa tuh Pak di 1 lokal tersebut? Saya melihat di situ boleh dikatakan entah kebetulan atau bagaimana, itu saya melihat kemampuan anaknya itu agak rendah dibanding lokal lain. Oke, kemampuan dalam bahasa Inggris. Iya, kemampuan bahasa Inggris mereka kita adakan tes diagnostik rendah rata-rata. Ada sih 1-2 sedikit, 3 orang kita bisa. Selebihnya dari 36 orang itu, selebihnya rasanya di bawah. Oke, baik dari pernyataan Bapak tadi, 1 kelas yang terdiri dari 36 siswa, mungkin sekitar 3 atau 4 orang yang lumayan bagus bahasa Inggrisnya, selebihnya kurang ya Pak ya. Nah kira-kira apa sih indikator Bapak? Kenapa Bapak bilang itu kurang? Apa yang menyebabkan Bapak bilang seperti itu? Dari segi apanya kalau boleh tahu Pak? Ya kan begini Bu Ayu, saya sebagai guru bahasa Inggris di kelas sekolah juga bilang, belum juga di teritori itu kita pernah bahwa untuk mengaktifkan speaking dan listening anak ini kita biasanya menggunakan bahasa Inggris
duduk 5% dalam sekian hari pelajaran sekitar 90 menit itu kan. Itu biasanya di lokal lain saya lakukan tidak ada masalah. Jadi pas di lokal ini yang satu itu jangankan tercapai itu mereka tidak respon. Saya sudah coba ya dari 75% harus bahasa Inggris, saya kurangi sekitarnya 50-50 gitu. Juga sepertinya tidak aktif mereka. Contohnya ketika saya bertanya mereka tidak jawab. Kita suruh ke tangan, jadi yang bertanya mereka tidak jawab. Jadi saya sepertinya kemampuan speaking mereka dan listeningnya masih rendah. Jadi saya bingung nih Bu Ayu. Iya betul Pak. Apakah saya harus bahasa Inggris juga di kelas itu atau saya kurangi juga? Ini yang saya pikirkan sekarang. Oke Pak, berarti ketika Bapak dalam PBM, ketika Bapak bertanya ke siswa dalam bahasa Inggris mereka kurang responnya ya Pak ya. Kira-kira kejadian seperti itu Bapak apakah sudah sering, berapa seberapa sering Bapak mengalami hal seperti itu dalam PBM itu Pak? Sering sekali Pak, ketika saya masuk sekali seminggu di kelas ini. Sekali seminggu. Maksudnya ketika hari Rabu pagi jam 7 sampai 8.30 saya selalu memikirkan waduh ini bakal ini hari Selasa ya, hari Rabunya saya pikir besok gimana ya melaksanakan PBM di kelas. Jadi sudah berlaku, sekarang udah masuk semester 2 semester 5 ya kan? Saya dari semester 1 saya sudah kelas ini cuma masalah itu. Baik. Berarti sampai sekarang berarti ya Pak ya? Sampai sekarang seperti itu. Kira-kira Pak kalau boleh tahu penyebab mereka rendah pengetahuan tentang bahasa Inggris itu, apakah Bapak sudah pernah melakukan hal apa saja yang sudah Bapak lakukan kepada mereka? Apakah Bapak tes, ataukah Bapak observasi dulu, apakah apa gitu Pak? Saya sudah pernah mengadakan tes diagnostik jawabannya ternyata memang rendah. Nah, saya coba lagi seperti tadi ya. Saya yang biasanya 75% menggunakan bahasa Inggris, lalu bahasa Indonesia 25%. Tapi kali ini saya coba jangan saya turunkan lagi gitu. Juga agak low juga perkembangan mereka. Jadi ini yang buat saya bingung. Apa soalnya nanti saya cukup khawatir bahwa itu lokal lain sebenarnya lancar-lancar. Saya khawatir tinggal di kelas ini. Baik. Apakah kalau boleh tahu Pak, apakah hanya di bagian speaking saja? Bagaimana dengan S reading Pak? Kan tertulis. Ya, kan? Sama juga. Sama. Reading, writingnya apalagi, misalnya pun agak apa ya kurang agak jelek lah boleh dikatakan sana. Oke, baik Pak Mul. Kira-kira tujuan Bapak ke depannya apa yang Bapak harapkan dari kelas Bapak yang unik ini? Saya tentu sebagai guru mereka ingin semua kelas, semua siswa meningkat prestasi, meningkat bakat mereka tercapai tujuan pembelajaran. Iya betul. Ini yang saya inginkan. Jadi walaupun di kelas ini, di kelas 10 ini, 9 ini seperti itu, tapi saya ingin dengan sama dengan lokal-lokal meningkat, kemudian mereka sedikit senang belajar, praktik listeningnya, speakingnya pun lebih aktif sama dengan kelas yang lain. Artinya kita harus bisa mengintegrasikan 4 skill dalam bahasa Inggris itu ya Pak ya. Nah kira-kira untuk mencapai tujuan Bapak tersebut, apa sih kira-kira yang bisa Bapak lakukan untuk meningkatkan minat mereka? Di lokal lain, seperti biasa kita praktek penggunaan bahasa Inggris di kelas maupun di luar kelas, dia dengan temannya berlatih. Kemudian saya mewajibkan biasanya anak-anak ketika bicara dengan saya menggunakan bahasa Inggris. Tapi karena di kelas ini saya sudah terapkan juga dengan semua kelas, tapi khusus di kelas saya ini 10-9 ini mungkin saya bedakan sedikit. Mereka takut, mungkin saya bukan di kelas. Saya mungkin boleh mereka kalau mau bicara dengan saya boleh menggunakan bahasa Indonesia ataupun ya bahasa daerah aja, bahasa Minang. Yang penting mereka mau. Saya ingin mereka terbuka dulu apa yang jadi bermasalah. Bisa jadi saya pikir selama ini Bu Ayu mereka seperti itu karena mungkin basic mereka speaking listeningnya agak rendah, jadi mereka takut. Jadi dengan saya membuka tidak mengharuskan harus itu 2% bahasa Inggris, saya berharap dengan bahasa Indonesia atau bahasa Minang mereka bisa lebih terbuka.
ya favorit ya seperti itu ya. Berarti dari jawaban Bapak kita pancing dulu mereka untuk nggak malu atau nggak takut ngomong sama kita ya Pak ya. Oke, dengan boleh berbahasa Indonesia atau dengan berbahasa daerah, tidak harus bahasa Inggris gitu ya Pak ya. Ya, karena saya dengar bahwa Menurut Bapak boleh atau tidak Pak? kalau saya pikir boleh aja dengan keberagaman sekarang ya. Betul. Ya. Ya, kita kalau mungkin keyakinan bisa tanya juga lah dengan Pak kepala sekolah kita nanti. Biar Apakah ya curahan juga di ya Pak. kelas ini boleh nggak saya menggunakan bahasa anak-anak? Karena biasanya Bu ya kita udah buat keyakinan kelas Iya, gitu ya, betul. keyakinan di mata pelajaran saya use English. Iya. Iya betul sekali. Mungkin di kelas ini Kelas yang khusus spesial spesial. dengan kelas sekolah. Iya. Pak, di kelas ini boleh nggak bahasa Indonesia dibanyakin atau bahasa daerah asalkan tujuannya anak bisa berpengalaman. Menarik sekali ya Pak ya ide Bapak. Nah kira-kira Pak, kapan sih Bapak mau menerapkannya? Sesegera Rencana mungkin Bapak baru ini? minggu depan saya masuk kelas itu Rabu pagi saya mencoba Minggu depan dengan ya. tampil ceria. Ya. Biasanya saya buka masuk ke kelas saya langsung use English. Besok saya mungkin hal baru saya langsung nyapa dengan bahasa Minang. Hai anak-anak, apa kabar ya? Wah, luar biasa. Coba. Ya, kita harus first impressionnya ya Pak ya, juga buat mereka takut. No English today, boleh gitu, mungkin gitu ya. Atau mungkin juga bisa, boleh saya coba cerita story, biasanya kan mendongeng. Oh, Saya bisa mendongeng ke bahasa Inggris, boleh. ya, storytelling ya Pak ya. Saya mendongengnya bahasa Indonesia tentang Putri Raja. Wah, Coba, nggak tahu lah gimana hasil ya. Tapi tentu Bayu saya mau ngomong yang kelas sekolah. iya betul Pak. Yang bilang Pak Mu kok ngajarnya bahasa Inggris kok bahasa Indonesia gitu. Iya. Oke Pak, nih Pak ada satu lagi nih Pak yang ingin sama-sama kita ketahui juga. Kira-kira Bapak Bapak butuh atau Bapak perlu rekan untuk memaksimalkan kegiatan ini nggak Pak di dalam kelas agar mereka siswanya lebih terbuka lagi dalam pembelajaran. Iya, saya perlu sekali. Makanya saya datang ke Bayu. Oke. Cuma dengan bercerita sekarang sudah Iya. Orang lain saya takutnya Bayu dia juga ngomong kemana-mana gitu kan. Oke, karena kita sama-sama Pak ya. Sama Inggris, semua. Mudah-mudahan kita bisa berkolaborasi dengan baik ya Pak ya. Oke, kira-kira ada hal lain lagi yang Bapak bisa lakukan selain Bapak berbicara dengan bahasa Indonesia kira-kira untuk memulai pembelajaran? Saya mungkin paradigma berpikir saya di kelas itu harus saya ubah. Paradigma. Sebelumnya saya yakin aja mereka ini pasti tidak bisa nih seperti minggu-minggu yang lalu. Jadi besok saya yakin bahwa mereka bisa dan itu sehingga saya berharap diri saya pun tampil lebih enjoy, lebih Iya, relax, betul tidak sekali. takut sehingga anak-anak muda sepertinya lebih terbuka. Kalau perlu mungkin ada akan permainan-permainan kecil sambil mendongeng. Iya. Luar biasa ya Pak ya. Berarti alhamdulillah Bapak sudah tahu nih kira-kira apa yang akan Bapak lakukan. Dan mudah-mudahan kita bisa berharap tujuan pembelajaran kita dan pembelajaran yang berpusat pada murid itu bisa menyenangkan dan sesuai dengan alurnya. Nah, kira-kira nih Pak, kalau boleh tahu, kapan sih Bapak bisa mengatakan bahwasanya kelas Bapak itu sudah di angka yang Bapak inginkan? Apa yang kata Bapak untuk yang terakhir? Dari mana Mungkin kita tahu tidak, nanti Pak? iya. Saya tidak muluk-muluk lah diamnya kelas sama dengan lokal lainnya, cuma akhir saya baru dengan saya coba pendekatan baru minggu besok. Ketika anak-anak sudah senang belajar dengan saya, kalau bahasa Inggris, bagi saya itu sudah hal yang bagus bagi saya. Kita syukuri ya Pak ya. Mungkin target saya dulu. Iya, betul sekali. Berarti Tidak takut mereka belajar lagi bahasa Inggris maksudnya ya. baik Pak. Oke, terima kasih Pak. Alhamdulillah sudah selesai. Saya Bagaimana harus perasaannya? makasih sama Bapak. Ya kan kita sama-sama belajar juga ya Saya Pak. datang dengan ada kendala di kelas saya. Bu Ayu sekarang merasa plong, tidak ada satu lagi. Malah saya bisa muncul ide saya sendiri. Oke, luar biasa. Iya Pak. Iya. Oke, baik Makasih ya, Pak. Bu Ayu ya. Sama-sama Pak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.
Ya. Baik, Bapak Ibu, itulah proses coaching antara Ibu Ayu dengan Pak Mulyadi. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pembelajaran buat kita bersama. Baik, Pak Mul dan Ibu Ayu, ada beberapa catatan yang mungkin saya sampaikan di sini. Yang pertama, yang pastinya yang namanya kita lagi proses pembelajaran dan pengenalan, berarti tahapan alfa itu harus kita betul-betul paham. Sebenarnya ini sudah terjadi nih, tetapi agak sedikit bolak-balik. Yang mana yang identifikasinya, yang mana tanggung jawabnya dan sebagainya itu masih sering terjadi. Alurnya masih tidak mundur, tapi itu bolak-balik. Tapi tidak apa-apa, ini namanya pembelajaran. Dan ada beberapa hal juga yang akan saya tanyakan sebagai observer, yang mana kira-kira dari tadi awal kita sudah membahas mengenai apa kompetensi yang Bapak Ibu ingin tonjolkan. Sekarang saya tanyakan kembali, kompetensi apa lagi setelah Bapak Ibu melakukan proses coaching, jadi kompetensi apa lagi yang kira-kira Bapak Ibu harus tingkatkan ke depannya? Baik, kalau dari saya sendiri ya Pak ya, sepertinya seperti yang Bapak bilang tadi, otomatis kita harus lebih tertata lagi, yang pertama. Dan yang kedua itu adalah kita harus lebih menggali lagi, dan kita harus lebih memberikan pertanyaan yang berbobot lagi, yang mana pertanyaan bobot itu bisa kita timbulkan dari adanya rasa, sabar, ingin tahu, dan juga bisa kita masukkan teknik stop sedikit kalau kita merasa hilang konsentrasi. Luar biasa ya. Menurut Pak Mul sebagai coach, bagaimana Pak Mul? Dengan adanya latihan praktek coaching sebentar ini, saya pikir hal yang baik tentunya, dan saya alami tadi, saya sebagai coach, saya senang telah di coaching oleh Bu Ayu. Itu dengan adanya kegiatan ini ya berharap dilaksanakan juga di lapangan ini. Kemudian tentang keterampilan sedikit yang perlu kita lagi tentang mindful listening-nya. Yang tadi saya pikir Bu Ayu sudah melakukan mendengar apa yang saya sampaikan. Malah solusinya sudah support, solusinya lahir dari coach di sini ya. Luar biasa Pak Mul dan Bu Ayu. Baik, kita akhiri sesi ini. Terima kasih. Mudah-mudahan ini pembelajaran buat kita semua. Dan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari CGP Angkatan 7 Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, kami akan melakukan kegiatan dari modul 2.3 demonstrasi kontekstual. Kami akan melakukan kegiatan coaching bersama saya Dwi Ilona sebagai observer, dan Saya Alfaris dan Unkom sebagai coaching, dan saya Aziza Batubara sebagai coach. nah, kita akan melakukan kegiatan coachingnya. Kita mulai dengan kepada Pak Don dan Ibu Aziza. Kita akan melakukan kegiatan coaching dengan 4 kompetensi coaching yang akan kita kembangkan dalam kegiatan hari ini. Kemudian kita akan melakukan melihat kompetensi mana yang ingin kita tampilkan untuk diobservasi. Kemudian kita akan melihat indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang telah kita inginkan atau yang akan kita lakukan. Nah, mungkin bisa kita lanjutkan kegiatan kita? Ya, silakan kepada Pak Don dan Ibu Azizah untuk melakukan kegiatan coaching. Ya, Assalamualaikum Bu Aziza. Waalaikumsalam Pak Dan. Aduh, udah lama kita ketemu. Silakan duduk Pak Dan. Ya, terima kasih Bu Aziza. Ada apa nih ya? Kelihatannya serius sekali Pak Dan hari ini. Gimana ya mau mengatakan, cuma rasanya pengen bercerita nih sama ini kesempatannya baik sekali nih Pak Dan. Kebetulan saya juga sekarang lagi kosong waktunya. Alhamdulillah, berarti bersambut ya. bisa saling bercerita ini. Kira-kira ada apa Pak Dan? Yang nama manusia pasti ada masalah. Ya iya pasti. Saya agak sedikit berat sebenarnya. Saya sebagai guru ini kebetulan mengajar di kelas.
kalau saya di kelas 7 ya. Dan ada persoalan terhadap siswa kita. Kebetulan saya kan lagi ke toilet gitu kemarin. Anak-anak saya tinggal di kelas dengan penugasan. Dan saya lupa pula menitip pesan kepada guru sebelah untuk memperhatikan anak saya. Ternyata mereka bertengkar. Oh, ini yang bertengkar anak-anak laki-laki atau perempuan? Yang ya, luar Pak? biasanya perempuan, Bu Aziz. Ya Allah, betul-betul Itulah. lah ya. Kalau saya bilang sudah sedikit terjadi pergeseran kali ini. Ini kan kita pasca COVID. Jadi saya terkejut, selama ini nggak pernah terjadi hal seperti ini. Karena memang saya termasuk guru mungkin yang ditakuti anak kali ya. Karena memang agak sedikit tegas di kelas. Masalah terbesarnya ketika mereka bertengkar, mereka tidak lapor, Bu Azizah. Jadi Mereka selesaikan diam-diam. Saya masuk, mereka diam. Oh, jadi Pak Don semula nggak tahu nih. Nggak tahu masalah sama ini. sekali, tapi punya cerita. Akhirnya mereka pulang, Bu Aziza. Ya. Ada salah satunya ada memar tangannya karena terdorong oleh temannya dan mengenai kursi memar. Oh, berarti ada luka nih ya. Iya, ada memar, luka enggak tapi memar. Apa ya, memar ya? Iya, memar di maksudnya. tangan. Ada yang tangan kena. dia. Iya. Nah, Dan dia ngelapor ke orang tua. Temannya pada diam semua, tidak ada bercerita apa-apa. Sehingga saya tidak tahu sama sekali. Sehingga orang tuanya malamnya menelpon dan memarah-marahi saya. Kenapa ini anak itu terjadi ini sampai kasus ini diancam saya akan dilaporkan ke polisi karena sudah ada kekerasan di sekolah. Padahal saya tidak tahu sama sekali. Jadi saya agak sedikit bingung gitu Bu. Apa yang harus saya lakukan? Ini nampaknya permasalahannya sebenarnya seharusnya nggak sampai seperti itu ya Pak. Betul, nggak sampai seperti itu. Sebenarnya harus selesai sama iya, saya Bu Aziza. Tapi karena Pak Don sendiri waktu itu memang nggak tahu Iya. ya. Jadi kalau menurut Pak Don sendiri yang jadi akar permasalahannya betul itu dari uraian Pak Don ini apa ya? Akar permasalahannya mungkin siswa ini tidak mampu mengontrol diri sehingga dia melapor ke orang tuanya dan tidak sesuai dengan kenyataan. Mungkin mereka membela diri. Mungkin dia takut dengan orang tuanya disalahkan dan sebagainya. Akhirnya dia membela diri bahwa dia tidak salah dan seperti itu. Dan orang tua secara otomatis menelan mentah-mentah apa laporannya tanpa konfirmasi. Tanpa konfirmasi. Sehingga menyebabkan orang tua emosi. Ini Karena memang yang namanya anak terjadi- cacat kan, maksudnya anaknya cedera seperti itu. Iya, terjadi Miskomunikasi, iya. Iya. Karena permasalahannya adalah miskomunikasi, Iya. berarti yang harus kita lakukan ini dalam pikiran Pak Don kira-kira apa ini sebaiknya? Yang pastinya saya harus memanggil orang tuanya terlebih dahulu selaku guru Itu bidang menurut studi. saya hal yang merupakan pijakan awal itu Iya. ya. Terus, Cuma ini emosi agak labil juga ini. Masalahnya barusan ditelepon kembali sebelum saya masuk ke kelas dan mereka tetap mengancam saya karena saya tidak menyelesaikan persoalan ini dengan baik. Masa nggak tahu kejadian anak seperti ini, padahal sebenarnya karena kondisi saya mengajar di sana, teman-temannya tidak ada yang melaporkan dan mereka sendiri berdua pun tidak melaporkan, sehingga saya tidak tahu sama sekali seperti itu Bu Ani. nah, tadi Pak Don bilang kalau dari awal kejadian itu kan sebenarnya anak ini pas Pak Don masuk lagi ke kelas itu kan dia dalam kondisi yang aman. Diam. Nah, lalu kemudian jadi tidak terkontrol seperti yang Pak Don katakan tadi, itu di luar sepengetahuan Pak Don juga. Iya. Apakah kira-kira ini ada Pak Don sampaikan kepada orang tuanya? Sudah Bu, tapi nggak masuk sama mereka masalahnya seperti itu. Saya sudah jelaskan baik-baik, saya sudah informasikan ke orang tua baik-baik. Kalau kejadian ini di luar pengetahuan saya, kalau memang di pengetahuan saya pasti akan saya proses. Kalaupun terjadi cedera pasti saya akan panggil orang tua otomatis. Ketika Bapak menyampaikan itu, apa yang disampaikannya? Karena emosi, dia luar biasa, bahasa-bahasa yang tidak layak dikeluarkan mereka seperti itu. Artinya
kalau dilihat-lihat ini ya antara bapak dengan si orang tua Betul. itu belum menemukan kesesuaian. Nah, itu apa dia. yang Pak Don sampaikan dan yang dia sampaikan itu masih belum bertemu. Betul. Kira-kira? Dan saya berpikir seperti ini, Bu Aziza. Ini mungkin karena via telepon kali ya. Harusnya memang harus Betul. bertemu langsung itu seperti itu Nah, sebenarnya yang mesti Pak Don Iya. apa ya buatkan alternatif gitu. Nah. Karena lewat telepon seperti ini, Mhm. lalu tadi Pak Don berpikir untuk melakukan pembicaraan yang selain daripada yang Betul. bertelepon. Terus- Kira-kira bagaimana mekanisme yang Pak Don Terus rencanakan? nah ini nih, setelah berbicara dengan Bu Aziza juga terpikir sama saya. Nah. Seharusnya lebih awalnya saya harus panggil kedua anak Nah, ini. betul. Jadi saya harus mengetahui dulu bahwa apa pokok persoalannya, Nah, apa masalahnya, Mhm. kenapa bisa terjadi. ya. Nah, Saya setelah itu baru iya. saya tadi sudah mendengar yang pertama Pak Don bilang akan memanggil orang tuanya. Betul. Tapi baru sebentar ini Iya. terpikirkan Betul. untuk memanggil anaknya Anaknya dulu. Nah, Berarti kalau seandainya langsung kita bagus panggil itu orang Pak tua, Don menurut saya tuh. rasanya kalau saya panggil orang tua bisa jadi kita belum tahu akar masalahnya dari anak kan apa Iya. yang terjadi, kenapa mereka Iya. bisa seperti ini. Betul. Aduh luar biasa nih Bu Ini Aziza, luar biasa nih. terbuka juga Terbuka pemikiran ya. saya ketika Mudah-mudahan berbicara ada dengan Bu jalan Aziza. keluar ini. Nah, itunya. Karena biasanya kalau anak yang ngomong ya kan Hmm. Pak Don, orang tuanya tentu akan mendengarkan. Betul, Beda betul. dengan ketika kita yang ngomong tadi, betul. karena dia sudah buat asumsi awal, Betul. maka kurang mereka terima. Iya itu Tapi dia. bagus juga yang ide Pak Don ini. Berarti sudah ada dua ya. Sudah ada dua. Pertama ngomong ke anaknya dulu. Betul. Nah, setelah itu Pak Don akan bicara dengan orang Dengan orang tuanya. tuanya. Ada lagi nggak Pak Don kira-kira? Oh, Ketika prosesi bicara dengan anak ini mungkin Pak Don terpikirkan lagi apa yang mau dilakukan gitu kan. jadi mana ya? Kayaknya kan yang namanya anak lagi bertengkar atau Mhm. lagi ada masalah, mereka mungkin bisa jadi saling membela diri nih. Tuh. Si A benar, si B Ya, benar. terkait Nah, emosional mereka nah, tadi ini ya. Ini Mungkin Pak Don bisa melakukan sesuatu terkait dengan oh, pengendalian emosi mereka nah, ini. mungkin bisa jadi dengan ilmu yang saya pelajari ya, kompetensi sosial emosional. Aduh, Nah, ini luar biasa ini. Berarti bisa kita ya, proses ada beberapa yang bisa berkembang iya, ya. seperti misalnya bisa jadi Iya. saya laksanakan Jadi pada segitiga. saat Pak Don Iya. bicara dengan anak yang dua ini, tentunya Pak Don tadi terpikirkan sentuhan-sentuhan kompetensi sosial sosial emosionalnya emosionalnya bisa ada satu kita. lagi Bu Aziza yang Nah. pikir sama saya, kenapa Mantap tidak ini. saya lakukan segitiga restitusi. Nah, Jadi saya tidak menyalahkan anak ya. keren Mereka sekali juga- Pak Don. Nah, Mereka pasti juga akan bisa menyelesaikan persoalan mereka sendiri, sehingga setuju saya itu Pak Don. mungkin sebelum dipanggil orang tuanya hari berikutnya Itu dia. mereka rasa- akan bisa memperbaiki Iya. ucapannya ke orang tua dan Iya. itu bisa meredam. Iya. Walaupun bagaimanapun tetap dipanggil orang tuanya. Baru nanti Nah, Pak Don betul. bisa manggil Aduh, orang tua. luar biasa ini Bu Ya. Aziza, aduh terbuka sekali. Nampak sekali apa urutannya nak Pak Iya, Don. iya, betul, betul. Ada lagi Pak Don? Apa sudah kira-kira udah terkumpul Kalau semua sudah idenya? dipanggil orang tua dan diberi pengertian, mungkin anak kita akan panggil mereka bersama-sama kali Bu Aziza ya. Mungkin ada melibatkan pihak lain kira-kira Pak Don? Kayaknya kalau hal seperti ini kan kita nggak luka berat nih, hanya memar sedikit. Rasa saya cukup lah itu seperti itu. Pemberian pengertian kepada anak dan pemberian pengertian kepada orang tua itu sudah menjadi hal luar biasa. Dan kalaupun seandainya yang namanya orang tua emosi, Iya. bisa jadi anaknya nggak pernah dimarahin di rumah, nggak pernah dipukul di Tahu-tahu rumah, anaknya ada anaknya ada bekas-bekas. bekas. Itu pun memar mungkin gitu kita ya. akan tahap berikutnya Ibu Aziza. Tapi itu mungkin perkiraan-perkiraan Nah. ke depannya saja. Kalau untuk kasus ini sebagai guru bidang studi, saya akan berusaha menangani dengan tahapan-tahapan yang Berarti kita sudah Pak Don bahas sendiri yang akan Iya, saya coba dulu. menyelesaikan Iya. terlebih dahulu. Saya senang sekali ini udah banyak ide yang berkembang dari Pak Don tadi. Mudah-mudahan bisa terkait dengan diterapkan ya. ini Bu Aziza dan Iya. bisa aman Nah, ya. Kira-kira nih Pak Don, agar selesai permasalahannya ini bisa sesegeranya, kira-kira kapan Pak Don akan mulai
melakukan tindakan. Biar tidak berlarut, emosi orang tua juga bisa stabil secepatnya Bu Aziza. Jadi intinya hari ini kan ini nanti saya akan panggil anaknya. Kita anaknya lagi kan sekolah lagi belajar. Memungkinkan sekarang ya? Memungkinkan hari ini, dan besok baru saya panggil orang tuanya. Berarti hari ini semua yang Iya. tadi Pak Don rencanakan atas segi 3 institusi, kemudian ada juga tadi apa Pak Don sampaikan tadi KSE. ya KSE-nya Hmm. ya dikelola juga bagaimana mereka ini bisa mengendalikan emosinya, Iya, betul. mengenali dirinya. Duh, saya senang sekali Pak Don. Nah, saya ucapan terima kasih kepada Bu Aziza Iya. yang terbuka pikiran saya. Dalam Kira-kira hal ini Pak, tadi orang tuanya kapan Pak Don akan? besok rencana Bu Aziza. Jadi intinya saya panggil hari ini orang tua yang kalau dibilang yang luka, Ya, karena sebenarnya harus dua-duanya yang dipanggil. Ya, betul. Tapi saya akan coba tahap per tahap dulu. Yang pertama saya panggil anaknya. Selesai anaknya saya proses dengan segitiga harapannya restitusi, nanti malam KSE. si anak Harapannya nanti malam si anak melapor ke orang tuanya, ternyata memang kami miskomunikasi dan sebagainya, sehingga orang tua tuh bisa teredam juga emosinya, dan baru besok kita panggil apa orang Pak tua. Don akan merencanakan berbicara lewat telepon atau tidak langsung aja atau bagaimana? Kalau telepon ini miskomunikasinya agak luar biasa Ibu. Sebaiknya memang langsung saya tatap muka dengan orang tua. Oke. Mana tahu dengan sentuhan kita sebagai guru, menjelaskan sebagai guru kepada orang tua lebih tersentuh untuk hal-hal tersebut Ibu Ini Aziza. nampaknya sudah nampak pemecahannya ya Pak Don ya. Alhamdulillah Bu Aziza, Alhamdulillah. karena bertemu sama Bu Aziza makanya kelihatan Ya, semoga tadi iya. benar-benar pusing saya, karena memang ada pengancaman juga oleh orang tua, itu yang membuat saya ini kok sampai seperti Iya, ini. sampai sebesar itu. Padahal kan masalahnya saya nggak terlalu tahu, karena memang walaupun di jam pelajaran saya tidak mengetahui sama sekali. Padahal biasanya anak-anak yang luar biasanya anak-anak tuh melapor, ketua kelasnya, anggota kelasnya melapor ke saya, tapi yang kasus ini tidak sama Tidak, sekali, ya. atau mereka karena takut atau bagaimana saya nggak Bisa ngerti juga. jadi. Hmm. Tapi kan memang anak ini kan unik Pak Don. Berbeda di tiap kelas, berbeda pula dia akan bersikap, dan apa yang mereka pikirkan sama sekali tidak pernah kita pikirkan. Oke. Saya senang sekali Pak Don sudah menemukan solusi terhadap permasalahan Pak Don. Jangan lupa nanti berkoordinasi dengan pihak tata usaha apabila membutuhkan surat-surat Pak Oke, Don. insya Allah Bu Aziza, ini ucapan terima kasih sekali Ya, untuk Bu sama-sama Pak Aziza. Don. Mudah-mudahan kita berlanjut ini, Iya, butuh coaching berikutnya, iya. dan saya juga akan menyampaikan hasil sama Bu Aziza ya Bu Aziza. Terima kasih banyak Bu Oke, Aziza. sama-sama Pak Don. Iya, terima Semoga kasih. cepat selesai ya Pak Don. Amin, makasih Bu Ah. Aziza atas apanya Iya. coachingnya. Terima kasih. Oke, coaching yang luar biasa yang telah kita lakukan sangat bagus sekali dan mantap sekali. Nah, mungkin di sini pasca percakapan latihan coaching ini saya ingin menanyakan kepada Ibu Aziza dan Pak Don, apa yang sudah dilakukan saat melakukan coaching ini yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan. Sebagai coach, bagaimana Bu Aziza? Apa yang sudah Ibu lakukan? Saya sangat senang karena ternyata komunikasi yang sudah kami lakukan tadi itu memang betul-betul telah berpedoman pada yang tirta itu. Tirta yaitu menentukan tujuannya dulu, kemudian mengidentifikasi akar permasalahannya secara mendetil. Lalu setelah itu kami juga mencoba untuk membahas tentang rencana aksinya. Lalu nampak tanggung jawab daripada coach untuk melakukan apa yang dia sudah sampaikan. Jadi langkahnya alhamdulillah tadi ya Pak Don sudah sesuai. Oke. Kalau saya sih sebagai coach Bu Aziza ini sudah melakukan tatapan rasa. Benar-benar dia mendengarkan saya dengan baik, memancing saya untuk mencari solusi terhadap persoalan-persoalan yang ada. Nah, ini luar biasa sekali. Itu yang telah terjadi antara kami berdua. Mudah-mudahan ini bisa kita terapkan juga Bu Aziza di lapangan bersama rekan-rekan yang lain Bu. Oke, terima kasih ya Bu Aziza. Nah, dari catatan hasil observasi saya, ya Pak Don dan Bu Aziza sudah melakukan sesuai dengan kompetensi yang kita inginkan, di mana di sini terbangun kemitraan, ya, dan ada proses kreatif dari Bu Aziza untuk membangun situasi yang saat ini sampai apa yang akan diinginkan. Nah, untuk langkah-langkahnya sudah sesuai, walaupun nanti di ujung ada diingatkan sama Pak Don,
saat kita mau kapan lagi coaching kembali. Jadi ada kemitraan yang sangat baik. Nah, untuk pertanyaan lanjutannya, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan dari latihan coaching kita? Saya rasa saya perlu menambah kemampuan untuk lebih peka ya, lebih peka terhadap apa yang dirasa oleh si coach ini. Karena kadang-kadang ketika kita kurang peka, apalagi kalau asumsi udah masuk, nah ini nggak akan tercapai. Jadi memang betul-betul menjaga jangan sampai kita berpikir sesuatu yang berupa judgement terhadap si coach ini gitu ya. Jadi kalau itu udah masuk, udah terperangkap gitu. Harapannya ke depan yaitu semakin bisa menajamkan batas antara mana yang bisa kita masuki, mana yang nggak bisa kita masuki. Karena zonanya beda. Iya. Gitu. Yang intinya kan kita memberdayakan. Jadi si coach coach kita ini adalah manusia yang juga punya berpikir kritis gitu tentang apa problem solving yang mungkin dilakukan terhadap permasalahan yang dihadapi. Jadi sudah betul-betul paket yang lengkap sebenarnya Allah berikan pada kita gitu ya. Kita punya masalah, kita juga punya kemampuan memecahkan masalah. Cuma bagaimana mengarahkan ke sana terkadang dibatasi oleh permasalahan waktu, kesempatan untuk berpikir jernih. Nah, jadi kita cuma membantu. Ya, luar biasa sekali. Nah, kalau sebagai coach, apa rasanya kita terima Pak Don? Rasanya dengan Kalau coach sih intinya bagaimana seorang coach mampu menggali semua hal yang bisa menjadi solusi bagi kita sendiri tanpa merasa digurui, tanpa merasa dinasihati. Sehingga ini luar biasa. coach saya yang luar biasa, alhamdulillah. Semua tercapai apa yang saya harapkan untuk bermitra dengan beliau tercapai dengan baik. Oke. Latihan coaching kita saat ini adalah yang luar biasa, Bapak Ibu hebat. Oke, terima kasih. Sekian latihan coaching kami. Kami dari CGP Angkatan 7 mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Dalam rubrik penilaian demonstrasi kontekstual tentang coaching, yang pertama harus kita lakukan adalah kita mendiskusikan rubrik penilaian percakapan coaching. Kemudian kita menanyakan potensi coaching apa yang ingin dikembangkan. Selanjutnya menanyakan bagaimana kompetensi yang spesifik ingin diobservasi. Selanjutnya menanyakan indikator pencapaian yang dituju atau dikembangkan. Kira-kira indikator apa yang akan kita capaikan hari ini dalam coaching. Baik, Ibu Lili, di sini kita akan mempraktekkan coaching dalam sesi demonstrasi kontekstual, di mana beberapa hal yang harus perlu dikembangkan di sini. Salah satunya yaitu yang pastinya saya sebagai coach ingin kehadiran penuh untuk coach saya, mendengarkan secara aktif, mengajukan pertanyaan berbobot dan mendengarkan dengan merasa. Kita ketahui rasa tersebut terdiri atas 4 bagian, yaitu yang pertama receive, ask, sumaris, dan apresiasi ya. Dan ini memang saya berharap ketika proses ini kita bisa menerapkan ya Bu ya. Berikut hal yang indikator ketercapaian yang pastinya si coach saya bisa menceritakan hal-hal yang rasanya perlu kita diskusikan dan tujuan apa yang ingin dicapainya, dan pastinya coach pasti bisa mencari solusi dengan percakapan yang kami lakukan nanti. Oke.
Berarti kita bisa lakukan observasi hari ini. Oke, siap Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Doni lagi sibuk ya? Lumayan tidak. Alhamdulillah. Soalnya saya pingin bincang-bincang sama Pak Doni biar lega nih hatinya karena ada yang ingin diomongin. Oke, baik Bu Vivi. Terima kasih sudah datang ke saya. Berarti Bu Vivi sudah punya tujuan apa yang akan disampaikan, apa tujuan kita dalam kegiatan ini. Berarti Bu Vivi ingin melaksanakan kegiatan coaching bersama saya. Saya sebagai coach, Bu Vivi sebagai coach ya. Berarti ada beberapa mungkin unek-unek, mungkin masalah yang ingin diceritakan dari bagian kepada saya. Silakan Ibu Vivi, kira-kira apa nih yang mengganjal di hati? Benar Pak, ini saya lagi bad mood karena sudah 3 hari ini ke sekolah agak sepertinya ada beban. Seperti yang Bapak tahu kan kemarin saya ikut pelatihan kepala lapor. Jadi di pelatihan tersebut sebagai calon kepala lapor, jadi saya diminta untuk menyampaikan hasil pelatihan yang saya ikuti. Dengan izin kepala sekolah, saya minta izin mengumpul guru-guru IPA di lapor dalam rangka mau menyampaikan isi pelatihan yang saya ikuti. Dan ternyata semuanya bisa dikumpulkan guru IPA. Namun saat saya mau menyampaikan isi dari pelatihan tersebut, Ibu Susan berdiri, tiba-tiba saja berdiri dan bilang kepada saya, Bu Pipi, nggak perlu disampaikan isi pelatihan tersebut karena saya sudah paham dengan materinya. Tentu saya terkejut, namun saya diam sejenak untuk menenangkan diri juga maksudnya itu. Saya minta sama Ibu Susan, Ibu baiklah kalau Ibu sudah tahu tentang materi pelatihan kepala ini, saya harap Ibu tetap mendengarkan juga karena saya yakin teman yang lain memerlukan informasi yang saya terima ini. Setelah mendengarkan jawaban saya tersebut, terlihat Ibu Susan agak tidak baik, wajahnya udah bad mood aja lagi gitu. Tidak ada respon tidak baik ya? Iya, jadi karena saya sudah diamanahkan untuk menyampaikannya, maka saya minta beliau tetap berada di ruangan, mendengarkan, dan kegiatan tetap berlanjut. Oke. Berarti ini satu kendala terhadap seseorang gitu ya? Iya. Jadi orang itu merespon tidak baik terhadap apa yang Ibu Vivi lakukan dengan alasan bahwa dia sudah paham dengan apa materinya. Iya. Kebetulan sama-sama guru IPA ya. Iya. Gitu. Nah, kira-kira dari persoalan tersebut Ibu Vivi sudah tahu apa yang akan dilakukan terhadap teman yang seperti itu atau bagaimana? Ini Pak, kan karena kondisi demikian tentu saya merasa nggak enak juga. Karena selesai kegiatan terlihat dia selalu buang muka sama saya kan. Iya. Jadi ternyata kejadian itu berlanjut ke ruangan. Keluar ruangan. Ya. Jadi kalau udah berpapasan udah nggak lihat lagi ke saya. Wah ini perasaannya jadi tambah nggak enak. Ternyata berlanjut jadinya kan. Nah hal ini jadi pikiran bagi saya Pak, maka bad mood juga bagi saya jadinya. Kira-kira dengan hal seperti itu apa kekuatan dari Bu Vivi untuk menangani kasus tersebut? Karena bagaimanapun yang namanya manusia kan harus bisa menyelesaikan persoalan, apalagi persoalan yang antara sesama guru ini secara individual berarti ya. Ada respon yang tidak baik terhadap Ibu Vivi. Kira-kira kekuatan Bu Vivi itu menanganinya seperti apa sih? Ya Pak, karena saya pribadi juga nggak ingin terjadi hubungan yang tidak baik antara kita sesama guru IPA lagi ini. Jadi saya ingin memperbaiki kondisi ini. Ya nggak apa-apa lah saya mengalah. Jadi maksud saya ingin Ibu Susan ini kembali akrab dengan saya.
Jadi saya pinginnya menemui beliau supaya saya ajak ngomong Empat mata ya. empat mata, Nah, ya seperti adik kakak lah gitu kan, betul. supaya emosinya bisa turun juga. Hmm. Nah, saya juga akan mencairkan emosi juga. Ibu Vivi sudah lama kenal ibu tersebut kan? Sebenarnya sih nggak terlalu lama karena saya baru pindah juga ke sekolah ini. Udah mengenal karakternya apa belum? Sejauh ini tahu juga orangnya kan keras. Iya. Nah, Oke. ya memang dari status senior dan dia S2, saya kan belum. Jadi memang dia merasa saya ini belum level lah sama dia. Berarti ibu merasa ada hambatan Nah, akan hal tersebut, tapi ibu terus tetap berjuang ya, nah, harusnya benar seperti itu. Pak, karena Hmm. amanah tadi. Oke. Dan manusia itu kan punya kekuatan masing-masing, ibu. Iya. Nah, kira-kira apa yang bisa ibu lakukan untuk mungkin meluluhkan dia, untuk bisa membawa dia untuk menerima keberadaan Bu Vivi, apalagi Bu Vivi yang sudah melaksanakan pelatihan, gitu kan? Bu Vivi sudah melaksanakan pelatihan dan punya amanah juga dari kepala sekolah untuk men-share ilmu Bu Vivi di sana. Kira-kira bagaimana itu? Iya, itu tadi. Pertama saya akan menemui beliau. Dia mencairkan suasana, ngajak apa lah ya? Sunda gurau dulu lah, nanya Oke. kabarnya. Artinya di sini saya mengendalikan emosi saya agar saya bisa tidak terbawa dengan kondisi dia. Mancing dengan semua ya Bu ya. Kemungkinan apa yang bisa terjadi jika Iya, Ibu Vivi menghadapi masalah tersebut dengan beberapa solusi yang mungkin Vivi rencanakan seperti itu? ya bisa saya menemuinya itu ya saya ajak dia tuh untuk bertukar pikiran. Saya tanya bagaimana pengalamannya tentang labor yang sudah dia ketahui selama ini. Bagi dong Muni, siapa tahu saya kan masih baru nih, siapa tahu ini kan lebih ilmunya. Jadi saya begitulah cara kira-kira Pak Doni, saya ingin minta pengalaman dia supaya dia membagi ilmu dari saya, karena dia udah lebih katanya tadi ilmunya tadi kan. Oke. Jadi dengan menggali ilmu dari dia, mungkin dia jadi cair emosinya, nggak marah lagi ke saya kan. Ini luar biasa, ini sudah ada nampak titik temu sedikit Iya. ya Bu Vivi. Ya sepertinya ya karena pada gali juga tadi itu apa ya ya terbayang, ini spontan nggak terbayangnya Iya nih. betul-betul. Nah kira-kira teknis atau solusi yang rencana akan dicapai tersebut berapa kalau dihitung dari skala nih 1 sampai 10, sekarang posisinya di mana ini Ibu? Kalau saya sekarang kan posisinya mungkin gitu. Targetnya Targetnya tuh 10 biar kita 10. bisa enjoy lagi kan. bisa ini lagi ya, bisa berkolaborasi nanti gurunya ya, iya, berkolaborasi itu dengan jadi sama kita. guru IPA ya. Iya. Ya benar Pak Doni. Aduh, lega sekali ya, secara pribadi nih langsung lega ini. Iya betul-betul. Ah. Berarti Ibu Vivi sendiri sudah bisa menemukan beberapa Alhamdulillah. solusi untuk Nggak menghadapi disangka ya. dalam pertemuan yang singkat ini keluar hasilnya. Iya. Aduh, Nah, nggak berarti- terbayang tadi nih. Berarti ini ceritanya Ibu, kita mengalah satu langkah untuk menang 1000 langkah. Ini Iya, luar benar. biasa sekali Ibu Vivi ya. Nah berarti kan tahapan-tahapan untuk mencapai tujuan ini ada nih. Nah, sekarang berarti apa prioritas awalnya? Prioritas awalnya, kalau akhir awal yang kita tuju tentu memperbaiki hubungan, Iya. sehingga selanjutnya bisa berkolaborasi, sehingga ya serasi lagi lah seperti kemarin. Dengan kolaborasi nanti tim IPA di SMP itu ya luar biasa ya, bisa Bisa lebih berkembang lagi, gitu. mencetak siswa yang berprestasi di bidang IPA tentunya Bu ya. Oke Bu, ini kira-kira ada target Ibu enggak untuk mencapai tujuan Ibu untuk mencairkan suasana, untuk menjadikan hubungan Ibu dengan beliau lebih baik? Ada target nggak? Ada waktunya kapan? Sampai kapan Ibu mau? Iya, kalau untuk menemui beliau mungkin 2-3 hari ini lah di jam IPA saya setelah
saya lihat beliau ada waktu luang, Hmm. nah, saya akan segera menemuinya mungkin 2-3 hari ini karena dari daftar pelajaran di hari ini nggak ada kan. Oh, berarti tunggu jamnya dulu ya. Dia datang ke sekolah ada jamnya, ada waktu yang kosong, saya akan menghampiri beliau. Itu tadi kita mengalah untuk Oke, alhamdulillah ini sudah ada titik temu. Nah, sekarang ukuran keberhasilan menurut Ibu Vivi apa? Jika Ibu melaksanakan solusi yang diberikan, ada targetnya dari 7 menjadi 10 kan seperti itu. Nah, ukuran keberhasilannya apa nih kira-kira? ukuran keberhasilannya saya pikir beliau bisa lagi berakrab dengan saya. Oke. Karena udah 2-3 hari ini kan beliau selalu bang muka. Ah, Jadi saya tidak ingin ini berlanjut. Ya, oke. seperti dalam agama kita kan juga 3 hari lebih itu nggak boleh kita nggak boleh. Oke, alhamdulillah, berarti intinya hubungan Ibu sama beliau baik-baik saja dan kembali seperti biasa antara sesama guru IPA yang saling berkolaborasi ya, luar biasa Ibu. Hal ini butuh bantuan orang lain atau tidak ini? Saya rasa tidak Pak, karena ini agak personal. Agak personal ya. Dengan berbagi ini aja itu suatu bantuan yang sudah cukup besar saya rasakan. Oke. Terima kasih Pak Doni karena di bincang kita ini ternyata hasilnya sangat membuka pikiran saya bahwasanya mengalah itu tidak rugi. Iya. Terima kasih Pak Mengalah Doni. belum berarti kalah ya Bu ya. Benar-benar. Baik, ini saya berharap sebenarnya apapun yang dilakukan nanti pasti akan menarik nih Bu. Kalau seandainya Ibu Vivi berhasil berubah pulang juga pembelajaran juga bagi saya kan. Jangan lupa berbagi nanti dari sisi coaching berikutnya, saya berharap seperti itu. Oke Bu Vivi ya. Ya, terima kasih Pak. Oke, Kebetulan Bu Vivi. saya ada urusan lagi. Ya, silakan Bu Vivi, terima kasih banyak ya. Assalamualaikum. Ya, salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Don dan Ibu Vivi. Setelah saya perhatikan tadi dari observasi saya terhadap coaching yang dilakukan hari ini, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kembali. Apakah indikator kita tadi sudah tercapai atau belum? Sudah Bu Vivi sendiri sudah bisa mencari solusi terhadap apa yang dilakukan. Apa tujuannya untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Berikut saya sudah berusaha untuk hadir penuh dan mendengar secara aktif tanpa menggurui, seperti itu Bu. Oh ya, yang berikutnya saya menanyakan tentang kompetisi apa lagi kira-kira yang ingin dikembangkan dari coaching ini. Mungkin ada tadi yang rasanya belum tersampaikan atau masih saya tadi lupa. Mungkin ini yang penting untuk dicapai Bu Vivi lagi dalam coaching ini. Mungkin ini yang harus dilakukan Bu Vivi lagi. Iya. Apakah kira-kira Pak Don ada yang merasa seperti itu? Bu Vivi bagaimana? Saya tadi lupa, saya inginnya seperti ini ya, menghadapi teman saya yang seperti ini. Mungkin ada lagi nggak kira-kira? Rasa saya tidak, cuma mungkin perlu pendalaman sih. Maksudnya pendalaman mendengarkan dengan rasa. Itu jadi intinya jam terbang lagi nih, bagaimana kita mengulang, mengupas kembali, melakukan teknik kita terhadap penyelesaian persoalan yang ada sama rekan sejawat. Gitu. Berarti dengan jam terbang yang tinggi mungkin bisa kita lakukan lagi berulang-ulang Oke, akhirnya iya. terbiasa ya Pak Terbiasa ya. Oke. Mungkin selama ini sudah kita lakukan tapi bentuknya belum teratur, Belum teratur, masih kita bolak-balik. indikatornya belum tercapai apa yang kita inginkan selama ini. Oke, terima kasih Pak Don, Bu Vivi. Sama-sama, Bu Vivi. Terima kasih, mudah-mudahan sukses ya. Iya. Ibu Lili juga terima kasih sudah Sama-sama. observasi, makasih sebagai coaching. Terima kasih juga Ya, Coach. iya.